Kejadian gempa sudah lama dikenal umat manusia. Rekaman kejadian gempa di Indonesia sejak berabad-abad lamanya hingga kini masih sering terjadi. Tingginya potensi bencana ini membuat nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi bencana. Pengetahuan ini terwariskan dalam cerita rakyat, dongeng, tulisan, dan terekam dalam manuskrip kuno Nusantara. Catatan-catatan itu juga kerap diprediksi akan terjadinya suatu peristiwa lain setelah gempa terjadi. Dalam manuskrip kuno disebut ngalamat lindu. Masyarakat Jawa Barat khususnya Cirebon menyebut gempa bumi sebagai lindu. Manuskrip ini memiliki kedudukan penting bagi masyarakat Cirebon karena jumlah manuskripnya cukup banyak tersebar baik di keluarga keraton maupun di masyarakat. Manuskrip ngalamat lindu ini ditulis dengan aksara Jawa dan berbahasa Jawa dan ditulis pada kertas bergaris berbentuk prosa. Secara keseluruhan manuskrip ini cukup baik, hanya sedikit kekuning-kuningan lantaran lambung termakan usia. Manuskrip ngalamat lindu di dalamnya memuat penjelasan ramalan pasca gempa berdasarkan bulan Jawa, penanggalan kalender Islam, waktu siang dan waktu malam. Jika ditelusuri, nenek moyang kita memaknai gempa bumi sebagai petanda tertentu, apakah akan mendatangkan kebaikan atau sebaliknya. Pada video ini, bukan dibahas tentang pertanda sebelum gempa terjadi, atau sikap kita harus kemana ketika gempa akan terjadi. Namun video ini setidaknya akan mengupas terkait prediksi setelah peristiwa gempa terjadi, baik kecil maupun besar. Berikut penjelasannya. Lamun hana lindu hinggulan mukarom, hupama nuju hehawan, ngalamat harap hake wong susah hati, ya nuju bengi, ngalamat harap larang pangan. Lamun hana lindu hinggulan sapar, nuju hehawan, ngalamat hake wong ngalih lantaran hake hingkang katrajang miskin. Lamun nuju hing bengi, yen prawatake kang bangsa satawon, hora kakurangan pangan. Lamun hana lindu hinggulan mulut nuju hawan, ngalamate hake desa kang den kaniaya, lan perawatake hake-hake maling. Lamun nuju bengi perawatake hake hudan gede, sarta sagara hombake gede. Lamun hana lindu hinggulan sawal mulut nuju hawan, ngalamate hake wong mati lan hake wong kang pada sesetron. Lamun nuju bengi, ngalamate harap hake hudan kalawan sarwane hingkang ditandur dadi bagus. Lamun hana lindu hiwula Jumadil Hawal, ngalamate harap hake musuh lan hake wong peperangan. Lamun nuju bengi, praweteke hawah panas, wowohan hake kang murak. Lamun hana lindu hiwula Jumadil Akhir nuju hawan, ngalamat larang kebo, sapi, jaran, wedus, sapu padane, sarta wateke kurang banyu. Lamun nuju bengi, ngalamat hake kaula hingkang pada holi marang Gusti Allah hing sajrone tahun hiku. Lamun hana lindu hing sajrone wulan Rajab nuju hawan, ngalamat binatang hatawa satowan hake kang pada gering. Lamun nuju bengi ngalamat harap hake wong mati lan hake wong pada sesatron. Lamun hana lindu hing sajrone wulan Rowah nuju hawan, ngalamat larang beras parih lan harap hake wong mati, sarta wowohan kurang dadiye. Lamun nuju bengi kawula holi kanikmatan beras pari murah. Lamun hana lindu sajrone wulan puasa nuju hawan, ngalamat harap hake wong tetukaran kedadian hake wong gelut. Lamun nuju bengi prawateke hake wong pada ngalih. Lamun hana lindu hing sajrone wulan Sawal nuju hawan, ngalamat harap hake wong lara. Lamun nuju bengi wateke hake wong tukaran. Lamun hana lindu hing sajrone wulan Kapit nuju hawan, ngalamat wong gede hake kang pada tetukaran lan hake wong lali hing bok papane. Lamun nuju bengi prawateke hake wong pada ngalih sarta hake wong mati. Lamun hana lindu hing sajrone wulan Riyayagung nuju hawan, ngalamate hake wong kluwen lan hake nafsu sarta hake wong mati. Lamun nuju bengi prawatake kawulah kurang rameane lawan hudan kedeng beras pari murah lan hake kebacikan serta watek selamat hing sajroning desa. Itulah isi dari manuskrip ngalamat lindu yang dapat disajikan.
Setelah dianalisis lebih dalam, ada 3 hal yang dapat dilakukan nenek moyang kita untuk menghindari bencana pasca gempa. Pertama, relasi manusia dengan manusia. Hubungan ini diekspresikan melalui sedekah, saling memberi, saling menolong satu sama lain ketika ada manusia lain yang membutuhkannya. Kedua, relasi manusia dengan alam. Karena bumi beserta isinya telah memberikan sumber daya alam yang melimpah, maka sebagai manusia yang terus berproses hidup di alam ini, sudah sepantasnya kita merawat dan menjaga bumi ini. Ketiga, relasi manusia dengan Tuhan. Sebagai hamba yang diciptakan oleh Tuhan, maka sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas segala kenikmatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Pengetahuan lokal nenek moyang kita memang melimpah, beragam peninggalan bisa kita gali maknanya. Salah satunya mengungkapkan makna di balik teks yang mereka tulis. Lindu atau gempa bumi membawa suatu pesan kepada kita untuk mengambil sikap pada peristiwa yang akan terjadi. Upaya merespon pada setiap terjadi gempa, inilah merupakan bagian dari mitigasi bencana. Kearifan lokal yang tertuang dalam manuskrip ini jangan dibiarkan menjadi teks yang rusak, namun sebagai warisan ajaran luhur yang bisa kita pilih, dimaknai ulang, serta diperkaya supaya relevan untuk konteks yang baru.